Sekarang kita sebagai makhluk sosial tanpa bisa hidup tanpa interaksi dengan manusia lain, atau dengan kata lain, kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Terus kalau kita lihat Quran, ya, Al-Zariyat 56, kata Allah, lan aku orang teman nungsojin kejaba ibadah bareng aku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Jelas yang dikandung maksud saya Allah tidak menciptakan jin manusia kecuali ibadah kepadaku. Hadin hadirat. Itu bahasa langit. Bahasa Quran. Bahasa falak. Kalau diterjemahkan dengan bahasa kita, aku Allah ora bakal ngajin lah manungso, mong ibadahnya aku. Di sini kejaba itu mong, tidak lain, hanya ibadah kepadaku, aku Allah. Ngoten. Mungkinkah kita? Pertanyaannya, mungkinkah kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan lain, apalagi kodrat ilahiyah sebagai makhluk hidup, ya, harus tidur, harus makan, harus segala mengek perasaan kehidupan. Tidak mungkin. Padahal pengertian yang sebenarnya tentang bahasa bumi, bahasa fana, niku setiap berkedipnya mata, angger munggah medu nafas, awal diikuti ibadah Allah. Kenapa kita sakit melampaui niku? Yakin pun sakit. Beliau Mbah Romoya menciptakan kunci yang dinamakan lillah, lirasul, ya, billah dan birasul. Mbah Yai membagi dua jalan ibadah, vertikal ke atas, hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Horizontal, menyebar ke samping, hubungan dengan manusia lain. Dalam mengisi bidang syariat yuti, ya masuki niku, napa niku kali bunyai Nur Masuki niku jagongan, tempekan bareng, jamaah bareng, diniati lillah ibadah. Pacare ngukur lemah, diniati ibadah, pun ibadah. Lek kita terapkan sebagai kunci Al-Quran, insya Allah kita sakit terapkan kalam hasil ciptaan Allah yang tidak bisa dirubah dan tidak bisa digantikan. Ngoten. Itulah yang dimaksud Mbah Yai, mulai Quran diceritakan belum ada ilmu seperti dia. Di samping wakidiyah itu petunjuk ilmu ketauhidan, di samping ajaran wakidiyah itu sebagai petunjuk ketauhidan, juga daripada pengeterapan atau ijawantah daripada syahadat yang pertama dan kedua. Semenjak Quran diciptakan, bagaimana kita melakukan syahadat dalam sholat? Maaf, hadirin hadirat. Syahadat di dalam mendirikan sholat, pengertiannya tidak sama dengan syahadat di dalam masuk Islam. Tidak sama. Syahadat di dalam sholat harus kita dirikan sebagai layaknya kita mendirikan sholat. Harus kita jawatakan, kita manifestasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah mungkin? Bagaimana cara menjawatakan syahadat yang pertama? Itu pun sudah perjanjian kita kepada Allah dalam roh. Sebelum nyawa ditiupkan ke dalam sekuat dari yang hina, yang menghasilkan tiga piagam.
Kan gitu. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang kami sembah. Aku bersaksi, aku melihat, aku ndeleng. Ora enek Tuhan yang patut disembah kejaba Allah. Kalau itu dalam sholat harus kita ijawantahkan, kita buktikan dalam setiap munggah meduin nafas. Nah itu bagaimana kuncinya? Lillah. Dalam setiap gerak-gerik kita yang tidak maksiat kita niati lillah. Itu sudah merupakan daripada manifestasi daripada pengeserapan syahadat dalam sholat. Kalau syahadat dalam sholat Islam itu hanya syarat. Syarat sahnya kita sebagai umat Islam setelah kita belum Islam atau mu'alaf berbeda dengan syahadat dalam sholat. Maka itu kata-kata dirikanlah sholat. Saya belum pernah mendengar kata-kata lakukan sholat. Di mana-mana tempat, bahkan di penjuru manapun, dirikanlah sholat. Karena di dalam sholat itu kita harus mengeserapkan, mengejawatakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai layaknya kita manusia yang berketuhanan yang Maha Esa. Sebagaimana manifestasi daripada syahadat yang kedua, wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan sekali kasih Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat li Rasul sebagai pengeterapan yukti syariat. Dan Birasul sebagai rasa terima kasih kita, syukur kita kepada beliau Rasulullah karena beliau sudah menunjukkan kebenaran kepada kita. Kalau kita tidak Birasul, maka kita tidak bisa bersyukur kepada Allah. Atau bukan orang yang bersyukur kepada Allah. Dengan kata lain, bukanlah golongan orang yang bersyukur kepada Allah. Dikatakan, belumlah orang bersyukur kepada Allah sebelum bersyukur kepada orang yang menunjukkan kebaikan. Apalagi beliau kekasih Allah, penyelamat kita semuanya.